Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman Java. Tetapi sebelum itu, Bu Sulis mau mengingatkan sekali lagi, pada pertemuan pertama kemarin, belum sepenuhnya 82 siswa itu ikut semua. Dari 82 siswa, yang masuk ke grup Classroom PBO itu masih 50 siswa. Masih 49 siswa ya. Terus yang 33 itu kemana? Kalau nggak punya kuota, bilang ke wali kelas supaya wali kelasnya bisa menyampaikan ke guru mapelnya, atau boleh gabung ke temennya dulu kalau rumahnya dekat temennya gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak absen, nggak ikut classroom. Kayak gini misalkan si A, dia nggak punya kuota, tapi rumahnya deket si B. Nah, dia bisa pergi ke rumahnya si B kan karena dekat. Nah, terus bisa menyimak sama-sama pelajaran yang disampaikan Bapak Ibu guru. Terus kalau disuruh absen ya nunut ke si B itu. Atau kalau enggak, kalau punya kuota untuk buka classroom, absennya boleh lewat WA gitu ya. Jadi nggak ada alasan nggak punya kuota dan yang lainnya gitu ya. Karena beliau sudah mengingatkan berkali-kali gitu. Nah, kalau itu cuma Bu Sulis mengingatkan saja untuk yang belum gabung grup dan juga yang belum absen mungkin. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Minggu ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman Java gitu. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin memberitahukan tujuan dari pembelajaran pertemuan kedua ini itu apa. Jadi pertemuan kedua ini nanti saya harapkan kalian itu bisa memahami alur kerja perangkat lunak pemrograman berorientasi objek dan juga bisa menyajikan perangkat lunak pemrograman berorientasi objek. Jadi pertemuan kedua ini saya cuma minta 2 itu aja dari kalian gitu. Bisa ya? Oke, saya percaya kok sama kelas 11 ini insya Allah bisa. Oke, kita mulai dari sejarahnya Java dulu. Jadi, pada tahun 1991, proyeknya Java itu sudah dimulai. Jadi waktu itu, beberapa insinyur perusahaan Sun Microsystem yang dimotori oleh James Gosling, mereka tuh punya keinginan untuk mendesain sebuah bahasa komputer kecil yang dapat dipergunakan untuk peralatan konsumen, contohnya kotak, tombol, saluran, televisi. Tahu ya? Nah, proyek ini kemudian diberi nama The Green Project. Oke, kita lanjut. Keharusan untuk membuat bahasa yang kecil dan kode yang ketat mendorong mereka untuk menghidupkan kembali model yang pernah dicoba oleh bahasa UCSD Pascal, yaitu mendesain sebuah bahasa yang portable dan menghasilkan kode intermediate. Kode intermediate ini kemudian dapat digunakan pada banyak komputer yang interpreternya telah disesuaikan. Karena orang-orangnya Sun yang bekerja di Sun Microsystem tadi memiliki latar belakang sebagai pengguna Unix.
Jadi mereka bisa lebih menggunakan bahasa C++ sebagai basis bahasa pemrograman dan mengembangkan bahasa ke arah orientasi objek ya, ke bahasa berorientasi objek, bukan berorientasi prosedur. Nah, seperti yang sudah dikatakan Gosling, bahwa secara keseluruhan bahasa hanyalah sarana saja, bukan merupakan tujuan akhir. Gosling menyebut bahasanya tadi dengan nama owak yang diambil dari nama pohon yang tumbuh di kantornya Sun. Nah, tapi kemudian owak ini diubah menjadi Java. Kenapa? Karena nama owak ini sebelumnya itu sudah ada di nama bahasa komputer yang sebelumnya. Jadi digantilah ke Java supaya tidak sama gitu. Nah, lanjut ke tahun 1996. Ini versi pertama Java dirilis ya pada awal tahun. Ini tahun lahirnya saya ya, tapi saya lahirnya di akhir tahun. Kalau versi pertama Java ini di awal tahun gitu ya. Nah, sebutannya ini versi pertamanya adalah JDK 1.1 atau kepanjangannya Java Development Kit versi 1.1. Kenapa 1? Karena versi pertama yang dirilis. Nah, kemudian barulah muncul Java 2 yang dilengkapi dengan Swing, yaitu teknologi GUI atau General User Interface Enterprise yang disebut dengan J2EE atau Java 2 Enterprise Edition. Nah, teknologi J2EE ini diawali dengan Servlet EJBS atau Entity Java Beans. Kemudian diikuti dengan JSP atau Java Server Page. Oke, sebelum saya ke alasan memilih Java, saya kembalikan lagi ke slide sebelumnya. Nah, jadi ini ada dua versi. Yang pertama itu versi pertama yang dirilis pada tahun 1996. Ya, terus muncul lagi Java 2 yang dilengkapi dengan Swing. Ini contoh sederhananya, saya kasih contoh Instagram misalnya. Dulu sekali Instagram itu kan cuma bisa posting foto saja ya. Itu mungkin versi yang pertama. Terus ada versi yang keberapa lagi, itu ada penambahan fitur-fitur baru, dan yang terbaru ini adalah penambahan fitur Reels di Instagram. Fitur Reels ini sama dengan TikTok ya. Nah, ya mungkin persamanya itu. Jadi kalau dulu Instagram itu belum ada Reels, versi awal-awalnya masih untuk upload foto saja, dan versi terbaru sekarang adalah munculnya menu baru yaitu Reels. Nah, sama kayak Java ini. Java ini versi awalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, dirilis pada awal tahun 1996. Itu belum ada Swing-nya. Nah, terus baru ke generasi keduanya, itu baru dilengkapi dengan Swing. Gitu ya. Paham nggak ini maksudnya Bu Sulis? Jadi tiap ada perubahan atau tiap ada versi baru, itu maksudnya berarti sebuah aplikasi itu terdapat fitur baru yang mungkin belum ada di versi sebelumnya. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan sedikit lebih baik atau mungkin bahkan lebih baik dari versi sebelumnya. Lebih lengkap gitu ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan Bu Sulis bisa dicerna. Sekarang saya lanjut ke alasan memilih Java. Kenapa sih kita kok menggunakan Java? Alasan yang pertama itu karena dia sederhana. Sederhananya bagaimana? Sederhananya si Java ini
Java merupakan bahasa yang sederhana, sehingga untuk pemula bagi kita semua ini ya yang baru belajar, tidak terlalu sulit untuk mempelajarinya. Struktur program Java terdiri atas import, package, dan kelas yang dibuat oleh user dan kelas utama atau main. Yang kedua, Java ini berorientasi objek. Bahasa Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek. Bahasa pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma baru di mana dalam membuat program memperhatikan objek, kemudian perilaku, kejadian atau event, dan juga hubungan antar objek tersebut. Selanjutnya, dapat didistribusi dengan mudah. Jadi Java ini dilengkapi dengan library jaringan atau networking sehingga mudah dalam pendistribusiannya. Library tersebut mudah untuk dihubungkan dengan protokol internet TCP atau IP seperti HTTP dan FTP. Selanjutnya ada interpreter. Interpreter, jadi setiap program Java yang dikompil akan menghasilkan bytecode yang dapat dijalankan pada mesin apa saja, asalkan ada JVM atau Java Virtual Machine yang di dalamnya terdapat JRE atau Java Runtime Environment. Jadi kalau nggak ada JVM-nya ya nggak bisa. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada robust. Robust atau artinya ini kuat. Gitu. Java memiliki mode pointer sehingga dapat mengatasi masalah penimpaan atau overwriting dan kerusakan data atau data korup. Oleh karena itu, Java merupakan bahasa robust atau kuat. Selanjutnya aman. Sebagai bahasa pemrograman untuk aplikasi internet dan terdistribusi, Java memiliki beberapa mekanisme keamanan untuk menjaga aplikasi tidak digunakan untuk merusak sistem komputer yang menjalankan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada arsitektur neutral. Program Java merupakan platform independen. Program yang cukup mempunyai satu buah versi yang dapat dijalankan pada platform yang berbeda dengan JVM. Portable. Portable ini, jadi source code-nya maupun program Java dapat dengan mudah dibawa ke platform yang berbeda-beda tanpa harus dikompilasi ulang. Selanjutnya ada performance. Performance pada Java ini sering dikatakan kurang tinggi, namun performance-nya Java dapat ditingkatkan menggunakan kompilasi Java lain seperti buatan Inprice, Microsoft, ataupun Symantec yang menggunakan just-in-time compilers atau yang biasa disingkat JIT gitu ya. Lalu ini ada juga multi-thread. Java mempunyai kemampuan untuk membuat suatu program yang dapat melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Selanjutnya, dinamis. Jadi penambahan properti dan metode dalam sebuah kelas tidak akan mengganggu kerja kelas tersebut, sehingga Java class bekerja lebih dinamis. Nah, itu tadi adalah beberapa alasan kenapa kita memilih Java gitu ya sebagai bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya ini ada komponen Java. Komponen Java ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada JVM
Java Virtual Machine. Yang kedua ada IDE, Integrated Development Environment. Oke, kita bahas yang pertama dulu, JVM, Java Virtual Machine. Jadi yang dimaksud dengan JVM ini adalah sebuah mesin imajiner atau maya yang bekerja dengan menyerupai aplikasi pada sebuah mesin nyata. JVM ini juga menyediakan spesifikasi hardware dan platform di mana kompilasi kode Java terjadi. Spesifikasi inilah yang membuat aplikasi berbasis Java menjadi bebas dari platform manapun karena proses kompilasi diselesaikan oleh JVM. Aplikasi program Java diciptakan dengan file teks berekstensi .java. Program ini dikompilasi menghasilkan satu berkas bytecode berekstensi .class atau lebih. Bytecode ini apa? Bytecode ini adalah serangkaian instruksi. Saya ulangi lagi ya. Bytecode ini adalah serangkaian instruksi serupa instruksi kode mesin, gitu ya. Jadi serangkaian instruksi atau perintah. Nah, perbedaannya adalah kode mesin harus dijalankan pada sistem komputer di mana kompilasi ditujukan. Sementara bytecode berjalan pada Java Interpreter yang tersedia di semua platform, sistem komputer, dan sistem operasi. Nah, kita lanjut. Jadi, agar bahasa pemrograman Java berjalan di sebuah sistem operasi, maka diperlukannya suatu komponen dengan nama JVM ini. Nah, JVM ini dipecah menjadi dua gitu ya. Ada JRE dan juga JDK. JRE ini apa? JRE ini adalah Java Runtime Environment yang merupakan komponen yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Windows yang dibuat dengan platform Java, yang sangat berbeda dengan sebuah software yang dibuat dengan bahasa lain. Lalu fungsinya JRE ini apa? Fungsinya JRE ini adalah untuk menjalankan aplikasi yang biasa disebut dengan applets. Intinya, aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java wajib memasang JRE. Ingat ya, wajib memasang JRE. Jika tidak, kenapa? Jika tidak, nanti secara mutlak aplikasi yang kalian buat nanti tidak bisa dijalankan kalau tidak ada JRE-nya. Begitu ya. Nah, selain JRE harus ada JDK juga, yaitu Java Development Kit. JDK ini adalah komponen yang berisi sekumpulan tools baris perintah atau command line tool untuk menciptakan program Java. Nah, untuk mendapatkan JDK ini kalian bisa mengunduh di websitenya, yaitu di www.oracle.com. Nah, di dalam JDK ini juga dipecah lagi menjadi beberapa komponen. Yang pertama ada kompilator. Kompilator ini merupakan komponen proses compile Java yang menghasilkan sebuah file dengan ekstensi .class. Yang kedua ada interpreter. Ini fungsinya untuk menjalankan program bersifat bytecode. Yang ketiga, applet. Fungsinya untuk menguji Java applet secara minimal. Debugger berfungsi untuk mengetahui debug atau masalah program pada saat dijalankan. Jadi nanti ketika kalian membuat program, terus kalian jalankan, tapi aplikasinya tuh nggak mau jalan. Gitu ya. Nah,
Kalau di Java ini ada debugger ini, jadi debugger ini fungsinya untuk mengetahui debug atau letak kesalahannya itu di mana. Kenapa sih kok program kalian tuh nggak jalan? Nggak jalannya karena apa? Nah, dia ini bisa memberitahukan letak kesalahannya itu di mana. Jadi misalkan ada 10 baris perintah kode. Terus baris kedua misalkan ada kesalahan. Nah, jadi ini fungsinya untuk pada baris kedua biasanya ada warna merahnya itu ya. Jadi warna merah itu untuk memberitahukan letak kesalahan itu ada di baris kedua. Gitu ya. Itu adalah debugger. Selanjutnya ada class file disassembler. Berfungsi untuk melakukan penguraian terhadap kelas. Jadi kelasnya diuraikan satu persatu gitu ya. Ada juga header and stub file generator. Berfungsi untuk menghasilkan header dan file kode sumber untuk implementasi metode. Yang terakhir ada Java Documentation Generating, yang merupakan alat bantu untuk menghasilkan dokumentasi API. API ini bukan API geni yang menyala itu ya, bukan ya. API ini ada kepanjangannya. Kepanjangannya apa? Ada yang tahu nggak kepanjangannya API ini apa? Jadi kepanjangannya API ini adalah Application Programming Interface. Kita lanjut ke komponen Java yang kedua, yaitu IDE, Integrated Development Environment. IDE ini merupakan sebuah text editor untuk menuliskan skrip bahasa pemrograman Java. Ini biasanya terdapat beberapa text editor ya yang bisa digunakan. Contohnya bisa menggunakan Notepad, JCreator, NetBeans, Eclipse. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan adalah NetBeans. Nah, ini adalah penjelasan singkat tentang bahasa pemrograman Java. Kita lanjut ke proses instalasi aplikasi NetBeans ya. Ini nanti khusus ada 2 video. Jadi yang pertama itu ini penjelasan materi yang tadi dan juga proses instalasi NetBeans di laptop. Yang kedua nanti instalasi NetBeans di HP Android kalian masing-masing. Jadi nanti kalian bebas milih, kalau misalkan punya laptop boleh install aplikasi NetBeans di laptop gitu ya, tapi sebelumnya harus download dulu aplikasinya. Nah, bagi yang tidak punya laptop boleh install aplikasi NetBeans di HP Android masing-masing ya. Jadi tidak ada alasan kalau punya laptop gitu ya, tetap bisa praktek menggunakan HP Android-nya. Oke, ini video kedua, video yang tentang instalasi NetBeans di laptop gitu ya. Sebelumnya, saya jelaskan dulu kalau aplikasi NetBeans ini cukup besar ukurannya. Jadi, kalau misalnya mau install, tolong dipersiapkan dulu ya laptop atau HP-nya. Memorinya itu masih cukup untuk menginstalnya gitu ya. Nah, sebelum kalian kalau mau install di laptop, sebelumnya kalian harus download dulu aplikasinya gitu ya. Aplikasinya ini ada 2. Contoh yang digambar ini. Di gambar ini ada tulisan yang terblok warna biru tuh JDK, terus bawahnya ada NetBeans gitu ya. Jadi 2 aplikasi ini yang mesti diinstal di laptop kalian. Nah, yang diinstal dulu itu yang mana? Yang diinstal dulu itu adalah yang JDK. Kalau sudah, baru ke NetBeans. Jangan dibalik. Karena dibalik tidak bisa, karena urutannya harus JDK dulu yang diinstal.
Oke, untuk mendownloadnya kalian bisa buka di websitenya Java Sun Microsystem ya, yang ini di http://java.sun.com. Nah, kalian buka itu, terus kalian download aplikasi JDK-nya gitu ya, dan juga netbin-nya kalau ada. Nah, kalau sudah kalian download semua, kalian buka file yang kalian download tadi, di mana kalian buka, terus kalian pilih yang JDK, terus diklik 2 kali. Ingat ya, yang JDK dulu, diklik 2 kali. Kalau sudah klik double pada file yang JDK tadi, dia akan proses menginstal. Nah, terus dia akan muncul kotak dialog seperti pada gambar ini ya. Kalian baca, kalau kalian nggak ngerti ya wis di skip aja apa. Terus di bawahnya ini ada dua pilihan ya, decline dan juga accept. Nah, ini kalian pilih yang accept gitu ya. Ini yang accept sebelah kanan tulisan accept. Jangan decline ya, ingat pilih yang accept. Kalau sudah, akan muncul lagi seperti ini kotak dialognya. Kalau sudah, kalian pilih tombol finish gitu ya. Ingat, tahapan-tahapan proses instalasi Java SDK dapat dilakukan dengan mudah mengikuti petunjuk proses instalasi dengan menekan tombol next sampai pada tahap finish gitu ya. Jadi nanti kalau ada pilihan next ya tinggal pilih next gitu ya. Terus sampai ke finish. Kalau sudah selesai muncul kotak dialog ini. Nah, ini klik finish ya. Kalau sudah selesai install JDK, baru yang kedua ini kita install aplikasi netbin-nya. Sama kayak yang pertama tadi, kalian buka aplikasi yang sudah kalian download netbin-nya tadi, lalu diklik 2 kali. Sudah diklik 2 kali, kalau sudah akan muncul kotak dialog gambar yang kanan, gambar yang kiri ya, saya ulangi lagi. Gambar yang kiri. Itu ada beberapa pernyataan yang harus kalian setujui. Terus di bawah itu ada kotak kecil yang harus dicentang. Artinya kalian menyetujui semua persyaratannya dari netbin gitu ya. Kalian centang kotak kecil yang ada tulisannya I accept the term in the license agreement. Kalian centang supaya tombol next-nya aktif. Ini kan tombol next-nya mati ya, karena dia belum dicentang. Tetapi kalau dia sudah dicentang, tombol next-nya aktif dan kalian pilih yang tombol next. Kalau sudah akan muncul gambar di sebelah kanannya. Ini ada 2 pilihan. Yang atas ada install the netbin IDE itu, maksudnya kalian mau menginstal aplikasi netbin-nya itu di local disk C atau di local disk D atau dimanapun. Kalau nggak mau diganti, kalau mau tetap di C ya sudah, nggak usah diganti gitu ya. Terus yang kedua ada JDK for the netbin IDE. Nah, ini harus perhatikan yang kedua ya. Tadi kalian menginstal JDK-nya benar di lokasi C kan? Coba dicek lagi ya. Tapi biasanya sudah otomatis. Nah, jadi yang kedua ini harus diperhatikan letak penyimpanannya itu harus sama dengan lokasi penginstalan JDK-nya tadi. Jadi yang baris kedua ini maksudnya C.2 garis miring. Artinya dia ada di local disk C. Terus program file ada di folder program file. Garis miring Java ada di folder Java. Garis miring JDK versinya itu sendiri ya. Nah, jadi dia bener nggak ada di folder itu. Kalau bener ya nggak usah diganti gitu ya. Kalau sudah merasa betul, silahkan pilih tombol next.
Nah, untuk memeriksa hasil instalasinya NetBeans bisa langsung menggunakan defaultnya. NetBeans bisa dibuka dengan mengklik Start pada Windows, pilih Programs, pilih kelompok menu NetBeans, gitu ya. Lalu diklik NetBeans IDE-nya. Jadi kalau kalian pertama buka komputer, buka laptop gitu ya, kalau dia sudah ada di desktop ya kalian udah tinggal klik 2 kali aja. Tapi kalau nggak ada di desktop ya kalian cari di tombol start Windows gitu ya. Nah, ini sebelah kiri adalah tampilan awal NetBeans-nya. Yang gambar sebelah kiri itu ya. Ada versinya juga, NetBeans IDE versi 6.8 di contohnya itu. Nah, kalau ingin membuat folder baru, di NetBeans-nya ini kan ada banyak menu di atas ini, ada menu file, menu edit, menu view, dan seterusnya. Kalau kalian ingin membuat file atau project baru, kalian pilih yang file, terus pilih new, terus pilih project. Ingat-ingat ya, file, pilih new, pilih project. Atau kalau mau cepat bisa pilih gambar folder yang di bawahnya edit itu ya. Itu bisa klik itu langsung untuk buat project baru. Nah, terus kalau sudah dipilih akan tampil kotak dialog yang sebelah gambar kanan ini. Nah, ini kebetulan yang dipilih adalah sampel ya, folder sampel. Folder sampel ini, terus dipilih projectnya ini, GUI. Nah, tetapi kita nanti pilih yang atas sendiri nih ya. Java yang paling atas sendiri, folder Java paling atas. Terus di sebelah kanan ini pilih yang tulisannya application Java gitu ya. Ingat-ingat ini Java yang paling atas, terus di sebelah kanan pilih yang application. Kalau sudah bisa diklik next gitu ya. Nah, itu udah cara membuat project baru dan juga cara instalasi NetBeans. Yang ketiga ini ada instalasi JCreator 5 Pro. Jadi instalasi JCreator Pro 5 ini kalian juga sama harus mendownload dulu filenya gitu ya. Kalau menurut saya sih ini kalian boleh install, boleh tidak. Yang wajib tadi adalah yang dua awal tadi ya, yang JDK dan juga NetBeans. Yang JCreator ini saya sunahkan saja, boleh install, boleh tidak gitu ya. Oke, cara instalasinya sama, klik 2 kali file yang sudah kalian download, JCreator Pro 5 ini. Lalu ada pilihan kotak dialog, ada pilihan next, kalian tinggal pilih yang next. Nah, ada pilihan ini lagi, ada pilihan I accept the agreement atau I do not accept. Jadi kalian mau menerima atau tidak. Itu kalian pilih yang menerima ya, yang atas. I accept the agreement. Yang sini. Kalau sudah kalian pilih next. Nah, ini sama, kalian disuruh menentukan lokasi penyimpanannya. Kalian mau installnya di local disk atau di mana? Terserah. Kalau sudah menentukan lokasinya, kalian pilih next lagi. Nah, kalau muncul peringatan seperti ini, kalian tinggal klik yes saja ya. Klik yes untuk membuat sebuah folder baru di local disk C. Nah, tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jadi, dari awal tadi, mulai dari instalasi JDK, NetBeans, sampai JCreator ini ya, proses instalasinya itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Nggak sebentar, karena aplikasinya itu memang cukup besar, jadi membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, kalau sudah selesai, klik finish untuk menyelesaikan proses instalasi. Beri tanda centang jika kalian ingin membuka langsung aplikasinya. Tetapi kalau nggak mau buka langsung aplikasinya, ya centangnya itu dihilangkan, baru di finish gitu ya. Nah, untuk membuat project dengan JCreator,
Ini ketika pertama kali membuka J-Creator, maka akan tampil seperti yang ada di gambar gitu ya. Kalian tinggal pilih yang finish. Nah, ini tampilannya sama dengan NetBeans tadi. Untuk membuat project baru itu kalian pilih file, new project gitu ya. Urut-urutannya sama dengan membuat project baru di NetBeans. Setelah itu akan tampil kotak dialog lagi, kalian pilih. Nah, jika nanti kalian diminta untuk memilih object template, kalian pilih yang basic Java application. Gitu ya. Pilih yang basic Java application, maka akan memberikan project yang instan dengan program Hello World. Jika kalian pilih yang empty project, maka project belum terisi atau masih kosongan gitu. Dan pada tampilan ini kalian akan diminta untuk mengisikan sebuah nama project. Kalau sudah, kalian pilih next. Nah, tunggu sampai proses loadingnya itu selesai. Kalau sudah, klik finish. Nah, ini adalah tampilan awal basic Java application yang berisi program Hello World gitu ya. Menggunakan J-Creator. Nah, ini tadi adalah cara instalasi NetBeans menggunakan laptop atau di laptop gitu ya. Selanjutnya nanti akan Bu Sulis jelaskan tutorial instalasi NetBeans menggunakan HP Android. Jadi kalau yang nggak punya laptop tetap bisa install di HP Android masing-masing gitu ya. Jadi nanti wajib kalian install gitu ya. Boleh pilih di laptop, boleh di HP, boleh. Kalian enaknya yang mana gitu ya. Pokoknya wajib install aplikasi NetBeans. Karena selama 1 tahun ke depan nanti kita akan belajar PBO menggunakan aplikasi NetBeans. Kita belajar bersama-sama ya. Jadi kalau misalkan nanti saya menjelaskannya keliru, bisa dibetulkan atau diingatkan gitu ya. Karena nggak menutup kemungkinan juga kalau saya bakal benar semua, mesti ada salah-salahnya juga ya. Oke, video yang bisa saya buat untuk instalasi NetBeans menggunakan laptop cukup sampai di sini. Nanti di part kedua akan saya jelaskan video tentang instalasi NetBeans di HP Android ya. Silakan disimak. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di part yang kedua.